Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush Lur. Gimana kabarnya? Tentunya dulu selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga image ya Lur ya. Oke, di depan kita ini ada media baru, media Mio Soul. Nah, ini baru kita beli ya, bukan baru ori dari bawaan motor. Kita beli dari manufaktur ya. Jadi di sini kelihatan masih ada sisa cetakannya dan di sini kita sudah koreksi, kita masuk di epoxy correction. Ternyata setelah saya pikir panjang, saya kurang yakin kalau kita mau naik base coat tanpa epoxy. Jadi di sini saya putuskan untuk epoxy filler. Oke, untuk video lebih lanjutnya kita akan jelaskan sambil nyemprot aja ya, jadi nggak memakan waktu yang panjang. Oke, kita lanjut ke next video. Oke lur. Oke ya lur ya, di awal tadi sudah kita jelaskan bahwasanya kita mau nge-repaint media ABS, media baru kita beli dari manufacturing pabrik ya. Jadi saya lihat-lihat dari kemasannya itu medianya bukan media ori. Jadi di sini saya putuskan untuk melakukan epoxy filler. Oke, untuk epoxy filler di sini saya pakai dari Pacific Pine yang notabene dia obatnya warna kuning. Terus untuk mixing rasionya normal ya, jadi mixing rasionya itu bisa 4:1:2 atau 4:1:1. Nah di sini saya pakai mixing rasio 4:1:1. Berhubung ini medianya saya nggak tahu bahwasanya ini catnya kuat atau enggak, jadi di sini saya menggunakan minim thinner ya. Dan untuk thinner saya pakai thinner Piu, sama juga dari Auto Glow juga. Terus kemarin ada pertanyaan ya, pertanyaan Mas, gimana caranya ngitung gelas takar seperti ini. Jadi gini ya lur ya, jangan salah persepsi bahwasanya kalau kita main di 41, nah di situ kan ada tulisan 1 2 3 4 5 sampai 6 ya. Nah ketika kita pakai di 41, strip pertama, strip yang ada di situ kan ada strip 1, terus ada satu lagi tapi stripnya agak pendek. Itu ketika kita pakai 41, jadi satu itu sudah ukuran 4, terus strip satu yang di atasnya yang pendek itu ukuran untuk edenernya. Jadi 41, terus garis yang kecil-kecil itu untuk thinnernya, untuk ukuran thinnernya. Gitu ya lur ya. Bukan 1 2 3 4 terus kita tuang epoxy terus kita masukin hiddener yang di angka 4. Itu nggak boleh lur, bukan seperti itu. Kalau untuk ukuran 1 2 3 4 itu kebutuhan daripada volume yang akan kita aplikasikan. Misalnya gini, kita ngaplikasiin media motor banyaknya seperti ini, kita kira-kira kita butuhnya misalnya kayak saya ini ya, saya butuh di angka 5 ini. Terus di angka 5 yang di atasnya itu untuk hiddenernya. Terus ada garis-garis kecil lagi di atasnya itu untuk thinnernya. Nah, jadi kebutuhan yang saya akan aplikasikan itu sebanyak yang ada di takaran itu. Gitu ya lho ya. Bukan 1 2 3 4 terus mentang-mentang 4 terus ada lagi di atasnya angka 4. Nah itu 41, bukan. Itu kebutuhan volume yang akan kita aplikasikan. Gitu ya lho ya. Kalau kita butuhnya sedikit ya tadi misalnya di angka 1 terus ada strip 1 di atasnya yang pendek, nah itu misalnya sedikit. Kalau kita butuhnya banyak ya kita kita mixing rasionya ya banyak gitu lho ya. Bukan ngitungnya bukan kayak gitu. Nantilah saya jelaskan lebih detailnya lagi. Oke, di sini kita mau fokus ke bagian epoxy correction. Oke ya lur ya. Untuk penjelasan tentang gelas takar sementara seperti itu dulu. Di sini kita pengen bahas epoxy correction. Apa sih epoxy correction itu, Mas? Sebenarnya epoxy correction ini teknik dasar pengecatan ya. Jadi proses dasar pengecatan. Kalau dulur-dulur nggak tahu teknik ini, berarti dulur-dulur itu misalnya sudah bisa ngecat tapi nggak ngerti teknik ini, berarti dulur-dulur itu belajarnya loncat gitu ya. Mungkin dari yang YouTuber atau konten kreator yang dulu-dulu yang ngajarin tentang eksperimen, terus bikin pecah rambut, terus bikin apa ya, kristal efek, terus bikin karbon celup, itu nggak diajarin yang kayak gini. Jadi dulur-dulur mungkin langsung loncat.
ya memang bisa sih secara secara skill bisa, tapi secara teknikal kalian loncat gitu. Ternyata banyak banget dulur-dulur yang masih nanyain tentang hal-hal seperti ini. Jadi epoxy correction itu kita lebih ke menganalisa, mempersiapkan panel, terus melihat kelayakan ini media seperti apa layaknya kita naikkan epoksi, atau misalnya media ini harus kita kupas dulu baru kita epoksi, atau media ini kita cukup amplas aja baru kita epoksi. Itu yang namanya epoxy correction ya. Jadi kita mempersiapkan seberapa layak media akan kita naikkan ke epoksi gitu ya lur ya. Jangan asal-asalan, karena yang tahu media ini layak atau tidak itu cuma dulur-dulur yang ada di depan medianya sendiri gitu ya lur ya. Kalau misalnya dulur-dulur tanya, Mas, tahu-tahu datang terus, Mas ini motor pengen warna ini Mas, bagusnya di epoksi atau enggak? Nah itu kembali ke dulur-dulur ya, bukan saya. Kalau dulur-dulur tanya tentang cuman sebatas teknik, ya saya kasih tahu. Tapi kalau suruh menganalisa, saya nggak tahu karena saya nggak ada di situ, gitu ya lur. Oke, kebetulan di sini saya punya spray gun baru dari Meiji F110. Terus di sini saya pengen sedikit tes perform daripada Meiji F110 yang semi tulip. Semi tulip, apalagi itu semi tulip? Semi tulip itu salah satu daripada jenis atau bentuk pola pattern. Jadi kalau ada kan yang tulip, terus semi tulip, terus triangle. Nah, kalau yang semi tulip ini cenderung lebih agak sedikit nggak lebar banget. Terus bentuknya dia itu macam huruf C tapi agak kerucut. Oke. Kalau yang tulip biasa itu dia bentuknya C banget, huruf C. Terus untuk pattern yang dihasilkan dia itu berbentuk I. Kalau yang ini dia berbentuk agak oval bulat gitu ya lur ya. Nah, terus kalau yang triangle itu bentuknya V. Oke. Kalau untuk patternnya itu dia bentuknya V. Kalau nanti kita bahas lebih detailnya setelah kita bahas epoxy correction ini ya lur ya. Oke. Kenapa kita mengutamakan epoxy correction ini di awal sebelum kita proses pengecatan? Karena daripada kita mengalami trouble di tengah jalan, mending kita mempersiapkan dari awal ya, dari sebelum kita melakukan proses pengecatan itu sendiri. Jadi gitu ya lur ya. Nah, fungsi daripada epoxy itu teman-teman sudah pada tahu apa belum? Jenis-jenis epoxy itu kan masih ada beberapa jenis epoxy ya. Terutama teman-teman yang masih belajar kadang itu nggak tahu epoxy itu mungkin dianggap sama rata, padahal epoxy itu dibuat di development dengan jenis dan fungsi yang berbeda-beda. Contohnya epoxy filler seperti ini. Epoxy filler seperti ini itu difungsikan ketika kita mau mengaplikasikan atau bisa diaplikasikan di atas media cat lama, media dempul untuk menutup pori-pori, terus atau di atas epoxy itu sendiri. Nah, ada lagi jenis yang satunya epoxy primer. Nah, kalau epoxy primer itu biasanya diaplikasikan di atas media plat yang mengandung karat atau korosi. Jadi di situ untuk primer dia mempunyai anti karat. Jadi sebelum naik pendempulan, kalau kita mau mengaplikasikan di atas media plat itu biasanya di epoxy primer dulu gitu ya lur ya. Jangan salah kaprah kayak konten kreator yang kemarin itu bikin eksperimen yang bikin bodoh gitu. Jadi teman-teman itu saya pengen teman-teman itu belajar dari teknik dasar dulu lah. Yang penting teknik dasar udah ngerti. Kalau untuk urusan mau eksperimen, mau bikin ini itu tentang pengembangan skill teman-teman sendiri ya. Jadi yang penting tahu teknik dasarnya. Mas, itu apa sebelum diaplikasikan kok sering di lap-lap itu apa? Nah, di situ kenapa saya lap seperti itu ada cairan silicone remover atau yang disebut dengan degreaser.
itu fungsinya untuk menanggulangi apabila ada kandungan silikon atau minyak yang nggak sengaja kita sentuh di situ, karena kita itu kadang makan gorengan terus habis itu nyentuh media itu sangat rawan sekali dalam proses pengecatan atau repaint seperti ini. Jadi kita antisipasi itu menggunakan degreaser gitu ya Lur. Semisal kita nggak punya degreaser bisa pakai bensin bisa. Oke. Untuk teknik pengaplikasiannya itu saya modenya mode estafet, jadi dari media awal terus saya ke media yang kedua, ketiga sampai ke terakhir baru kita kembali lagi ke media awal tadi. Untuk pengaplikasian epoksi seperti ini itu bisa diaplikasikan 2 sampai 3 lapis ya. Karena ingat kita di sini masih butuh lapisan karena di sesi ini nanti kita ada sesi pengamplasan lagi. Jadi bukan tampilan yang dibutuhkan tapi lapisan atau bill film gitu ya Lur ya. Oke, mungkin untuk videonya nanti kita stop sampai di sini aja. Terus kita nanti lanjut untuk base coat correction. Oke ya Lur ya. Biar dulur-dulur itu paham banget gitu loh. Jangan sampai saya bikin video panjang lebar tapi dulu nggak paham. Jadi di sini saya stop dulu. Nanti kita part keduanya kita lanjut ke base coat correction. Gitu ya Lur ya. Oke, untuk hasilnya ini nanti kita akan diamkan selama 1 kali 24 jam baru kita lakukan base coat correction. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.